Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang semuanya dirahmati oleh Allah. Bagi orang yang sudah pernah menunaikan ibadah haji, tentu tidak asing lagi dengan kata Taif. Taif sebuah kota yang terletak kira-kira 100 km ke arah tenggara dari kota Mekah. Kota Taif ini disebut pula dengan Qaryatul Mulk. Apa artinya? Qaryatul Mulk adalah desa para raja. Karena memang tempat atau Taif ini terletak di atas pegunungan yang kira-kira tingginya 1.700 meter di atas permukaan air laut. Begitu tingginya, maka menjadikan suasana di kota ini amat sangat sejuk, sehingga kemudian para raja mendirikan istana, mendirikan peristirahatan, bahkan villa-villa yang cukup mewah di sana, sehingga dinamakan Qaryatul Mulk. Kota ini banyak sekali menyimpan sejarah, menjadi saksi hidup bahwa Rasulullah SAW pernah mengalami berbagai macam hal ketika beliau akan berdakwah memperluas agama Islam ini pada waktu itu. Ketika itu Rasulullah SAW ditemani oleh Zaid bin Harithah yang akan menemui seorang gubernur di Taif, yakni Ibnu Abi Yadil. Di sanalah Rasulullah menaruh harapan yang tinggi bahwa Islam akan berkembang dengan pesat. Namun apa yang terjadi ketika itu? Rasulullah SAW bukannya disambut dengan senang gembira, tetapi dilempari, bahkan dihujani dengan penuh takut. Bagaimana kemudian Rasulullah SAW? Ternyata Rasulullah mengalami banyak luka. Sementara sahabat beliau Zaid bin Harithah kemudian berupaya dengan segala macam cara untuk melindungi Rasulullah SAW. Kemudian lari sampai akhirnya Rasulullah dan Zaid bin Harithah ini sampai di Bukit Qarnul Manazil. Beliau kemudian bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apa yang telah beliau lakukan sudah semaksimal, berusaha dengan sekuat tenaga, tapi apa yang terjadi ternyata pemuka-pemuka, bahkan rakyat atau warga dari sebagian besar penduduk Taif ini menolak ajaran yang dibawa Rasulullah. Rasulullah sudah sedemikian pasrah pada Allah, sehingga ketika itu dengan badan yang penuh luka akhirnya mengadu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini langsung didengar oleh Allah, sehingga Allah kemudian mengutus malaikat Jibril. Malaikat Jibril kemudian seketika itu pula mengutus penjaga dua gunung yang ada di kota Mekah itu, yakni Abu Qubais dan Boykan. Yang terjadi bagaimana kemudian? Dua malaikat penjaga gunung ini menawarkan kepada Rasulullah SAW bagaimana seandainya dua gunung itu kemudian dihancurkan sehingga semua penduduk Taif akan hancur lebur. Bagaimana kemudian sikap Rasulullah SAW? Jangan, tidak usah, saya hanya punya permintaan bahwa seluruh penduduk Taif dan bahkan anak keturunnya agar diberikan petunjuk, semuanya agar beriman, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hal ini kemudian menjadikan gambaran kepada kita semuanya, mungkin selaku insan yang bertakwa, selaku insan yang beriman, kita setidaknya mengamalkan salah satu perintah dari Allah, yakni yang tertuang dalam surat Al-Furqan ayat 63. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jikalau kamu semua diejek, dihina, maka jawablah dengan kalimat yang salamat, kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Secara ucapan ringan tetapi amat sangat berat seandainya kita terapkan. Jelas ini mengandung hikmah yang luar biasa untuk kita semuanya. Mungkin kita sebagai seorang dai, mungkin kita sebagai seorang insan yang beriman bertakwa, maka sekali-kali kita tidak boleh putus asa. Baik ketika kita mengajak pada orang lain, baik ketika kita berdakwah, baik ketika kita ini melakukan kebaikan-kebaikan, maka tidak boleh bagi kita putus asa. Tetapi bagaimana dan apa yang seharusnya kita ucapkan tidak lain adalah kalimat-kalimat yang sempurna, kalimat-kalimat yang baik, ajakan yang mengandung doa. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semuanya, janganlah kemudian kita putus asa. Menegaskan kepada kita semuanya dalam segala hal tentang kebaikan, jangan kemudian kita putus asa. Sekalipun ada cobaan, sekalipun banyak ejekan, sekalipun banyak hinaan yang kita rasakan amat sangat pedih, namun bagaimana kemudian Rasulullah memberikan contoh kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, sehingga mendasari pada langkah kita semuanya dalam segala hal, posisi apapun hidup kita ini, semuanya kita terima dengan lapang dada, kita balas hinaan ejaan itu dengan kebaikan, sehingga apa? Akan menunaikan segala kebaikan, segala hal yang memang oleh Allah dituntunkan. Sehingga harapan kita semuanya, Islam memang agama yang amat sangat cinta dengan kedamaian, dengan kerukunan, bahkan saling mendoakan. Itulah sekilas yang bisa kita gambarkan untuk memberikan motivasi semangat kita mengajak pada orang lain, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.